Radikal Youth, para remaja, pemuda, GBI Kemuliaan Kasih Agape, dimanapun kalian berada di rumah masing-masing tentunya, karena kita lagi di isolasi di rumah masing-masing untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan tetap sukacita dalam Tuhan, amin. Pemuda remaja, yang pasti tentu dari gereja ini, saya berharap kalian tetap kuat dalam Tuhan dan yakin dan percayalah di dalam Kristus selalu ada jawaban. Pemuda, tetap semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa berjumpa walaupun perjumpaan kami hanya di udara melalui siaran rekaman ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, di mana seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia lagi perang menghadapi COVID-19. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah sukacita Tuhan tetap bersama kami, dan kami percaya dimanapun kami berada, di situ ada Tuhan, dan kehadiran Tuhan cukup bagi kami. Oleh sebab itu berfirmanlah, perdengarkan isi hati Tuhan atas kami semua, sehingga setiap kami mendengarkan firman Tuhan, kami berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Amin. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Radikal Youth, saya akan memberikan renungan singkat pada saat malam hari ini dalam ibadah Youth, remaja dan pemuda gereja yang berdampak bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Ada beberapa kebenaran yang saya akan bawakan. Saya berharap kalian bisa mencatatnya dan merenungkannya, dan jadilah pelaku akan firman Tuhan. Yang pertama, pemuda dan remaja yang berdampak bagi gereja, yaitu kita akan buka firman Tuhan dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan diri. Kita tahu bahwa tokoh Alkitab, anak-anak muda yang dipakai Tuhan, yang begitu luar biasa walaupun situasinya tidak memungkinkan mereka ada di pembuangan, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka begitu luar biasa. Dihadapi berbagai macam tantangan, rintangan, pemimpin boleh berganti, raja boleh berganti, presiden boleh berganti, mereka tetap menjadi pemimpin. Yang pertama saya lihat di sini bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Daniel berketetapan untuk tidak kompromi. Jadi yang pertama, bagaimana kita menjadi pribadi pemuda yang berdampak bagi NKRI, yaitu punya pemuda yang punya ketetapan hati yang kuat dan tidak goyah untuk hidup dalam kekudusan. Holiness Movement, gerakan kekudusan. Saya membaca berita bahwa banyaknya orang di rumah, tingkat orang mengakses game online itu meningkat 75%. Silakan kalian main game, nggak masalah. Tapi jangan sampai kalian main game, kalian lupa berdoa, kalian lupa baca Alkitab. Tapi ada juga orang yang akhirnya melihat hal-hal yang tidak pantas, gambar-gambar yang kotor, gambar-gambar yang memalukan. Nah ini saya mau katakan dari mimbar ini, hilangkan kebiasaan buruk itu. Di rumah kalian latih untuk hidup dalam holiness movement. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka punya ketetapan hati. Akhirnya mereka dipakai Tuhan. Menjadi berkat bukan hanya lingkup kecil, tapi bagi bangsanya. Saya percaya setiap pemuda gereja GBI Kemuliaan Kasih Agape, kalian pasti akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalian akan naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Yang pertama, punyalah ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan segala yang menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin akan memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Yang kedua, anak-anak muda yang akan menjadi berkat bagi bangsa itu anak-anak muda yang rajin. Begitu banyak orang doa sih rajin,
tapi bekerja malas. Nah ini salah. Doa penting, number one, kita harus berdoa rajin. Tapi kalau kau malas, nah ini berbahaya. Jadi harus paralel berjalan. Doanya rajin, bekerjanya juga rajin. Jangan salah lagi, apalagi dua-duanya. Doanya malas, bekerja juga malas. Waduh, ini manusia mau jadi apa? Tapi saya percaya jemaat, pemuda, remaja, radikal youth, dimanapun kalian punya komitmen untuk rajin. Karena Alkitab di sini katakan, tangan orang rajin akan memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dan Alkitab berkata juga dalam Amsal, pasal yang ke-10 ayat 4 dikatakan begini, tangan orang yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi, kalau malas ya miskin, kalau rajin ya kaya, itu kata firman Tuhan. Nah, bukan kata Pak Gembala, tapi kata firman Tuhan. Jadi, remaja dan pemuda kalau mau kaya ya rajin. Harus rajin, rajin belajar tentunya kalau kalian masih sekolah. Kalian harus rajin mengerjakan tugas-tugas. Kalau kalian dipercayakan pekerjaan, kalau kalian masih rajin saja, rajin. Jangan cari hanya Bapak senang pekerjaan itu. Kerajinan itu harus ada dari hati, dan percayalah. Mungkin bosmu nggak melihat, tapi dengar, Tuhan melihat dari surga untuk anak-anak yang rajin. Dan saya percaya, ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego rajin, mereka akhirnya dipromosikan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai target menjadikan kalian anak muda di atas rata-rata dan cerdas. Kita buka di Daniel 1 ayat 19, ayat 20 dikatakan gini. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian tidak didapatinya yang setara dengan Daniel, Hanai, Misael, Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap hal-hal memerlukan kebijaksanaan dan pengertian dinyatakan raja kepada mereka. Didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang ahli jampi dan seluruh kerajaannya. Ini yang saya mau katakan. Kalian jangan pernah curiga dengan Tuhan. Tuhan mau menjadikan kalian anak-anak muda yang di atas rata-rata dan cerdas. Buktinya apa? Daniel, Hanai, Misael, Asaria, atau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka 10 kali lebih cerdas. Wow, ini keren. Bahagianya kita menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita 10 kali lebih cerdas, bukan 10 kali lebih bodoh, tapi 10 kali lebih cerdas. Jadi yang ketiga, Tuhan punya target untuk menjadikan anak-anak Tuhan, radikal youth dimanapun, menjadi di atas rata-rata. Jadi tetap intim dan Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir, Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Tetap lakukan yang terbaik ketika engkau mampu. Di rumah Pak, mau mampu bahkan apa? Bisa di dunia medsos. Kalian ketika banyak orang memberikan kabar-kabar negatif, kabar-kabar menakutkan tentang corona, kalian berikan kabar-kabar yang positif. Yang mati daripada yang sembuh lebih banyak yang sembuh. Jadi kita pasti, yang sakit pasti sembuh. Kita mengisolasi diri ini bukan apa supaya tidak, karena apa? Virus ini cepat sekali menjangkitnya, kita memutus mata rantai virus ini. Dan kita juga bersyukur untuk Indonesia, karena salah satu yang bisa membuat virus ini mati yaitu panas. Indonesia di garis khatulistiwa. Tapi yang saya mau katakan, kalian lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selagi kalian mampu. Kalau kalian punya uang, dana. Berapa sudah dilakukan oleh para majelis, para relawan dan lain sebagainya. Memberi makan untuk sahabat-sahabat kita, sopir ojol, sopir angkot, membagikan kepada jemaat-jemaat yang mungkin belum ada berkat Tuhan yang itu berlebihan. Mereka mengalami, kita memberikan beras, Indomie, dan lain sebagainya. Apapun, yang sekecil apapun yang kalian lakukan. Tapi kalau kalian lakukan untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu, remaja yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran keempat ini berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Firman Tuhan saya tidak akan perpanjang. Sebagai gembala, ini ibadah Sabtu yang ketiga kita berjumpa. Hanya melalui video rekaman live streaming seperti ini. Tapi saya percaya hati kita tetap satu. Kita saling mendoakan, menguatkan.
Gembala akan ingin berdoa untuk kalian dimanapun kalian berada. Pak Gembala percaya Tuhan sanggup menolong kita. Jangan stres, jangan depresi, itu akan menurunkan imun kita. Tetap sukacita, tetap penuh pengharapan. Itu akan meningkatkan imun kita dan kita akan sehat. Sehingga ketika pemerintah katakan stop, kita bisa keluar, kita akan menjadi orang-orang yang sehat bersama Yesus. Let's pray together. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar setiap kebenaran firman-Mu boleh memberkati setiap anak-anak radikal youth dimanapun mereka berada. Mereka anak-anak muda yang biasa ada di luar rumah beraktivitas hari-hari ini, mereka harus ada di rumah. Kuatkanlah mereka. Dan hamba berdoa setiap apapun aktivitas mereka Tuhan. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dia harus diisolasi di Babilonia, mereka tetap menjadi pemenang. Aku percaya anak-anak remaja radikal youth dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mereka akan menjadi pribadi, remaja, pemuda yang berdampak bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah sukacita, iman, pengharapan, dan kasih itu menaungi setiap anak-anak remaja, anak-anak muda GBI Kemuliaan Kasih Agape, dan setiap anak-anak muda, remaja yang menonton video ini dimanapun mereka berada. Mereka tetap kuat dalam Tuhan. Dan hamba mengangkat kedua tangan hamba berdoa. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih, berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menaungi setiap kami semua, remaja dan pemuda radikal youth dan semua remaja pemuda Indonesia dimanapun berada. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Merdeka, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.